Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian, selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi fonologi, yaitu ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Apa itu prosodi atau suprasegmental? Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem yang bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati. Dan karena bukan bunyi sejati itulah sehingga unsur suprasegmental dinamakan demikian. Unsur suprasegmental disebut juga dengan prosodi. Selanjutnya, klasifikasi bunyi suprasegmental. Di sini ada 4 klasifikasi bunyi suprasegmental. Yang pertama itu adalah tinggi rendah atau disebut juga dengan nada atau pitch. Yang kedua, keras lemah atau disebut dengan tekanan. Yang ketiga yaitu panjang pendek atau disebut sebagai durasi. Yang keempat yaitu kesenyapan atau disebut sebagai jeda. Yang pertama adalah nada. Nada merupakan tinggi atau rendahnya bunyi yang dikaji dalam nada sebagai bagian dari unsur suprasegmental. Nada yang tinggi akan berkaitan dengan frekuensi getaran yang tinggi, sedangkan nada yang rendah berkaitan dengan frekuensi getaran yang rendah. Nada mampu mengubah makna pada tataran fonemis, namun dalam bahasa Indonesia nada bekerja secara sintaksis. Variasi nada disebut sebagai intonasi. Kita dapat menggolongkan intonasi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, nada rendah yang ditandai dengan angka 1. Yang kedua, nada sedang yang ditandai dengan angka 2. Yang ketiga, nada tinggi yang ditandai dengan angka 3. Yang keempat, nada sangat tinggi yang ditandai dengan angka 4. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan sering juga disebut sebagai stres. Di sini bunyi dikaji berdasarkan kekuatannya. Ada bunyi yang keras dan ada pula bunyi yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, tekanan hanya dinilai penting dalam tatanan sintaksis. Artinya, tekanan dapat menegaskan makna frasa, klausa, atau kalimat. Misalnya, frasa mobil ini memiliki penekanan pada kata ini, yang berarti bisa saja selain mobil tersebut, ada mobil lain yang masuk dalam konteks pembicaraan. Tekanan bisa membedakan makna pada tatanan kata dan makna pada tataran kalimat. Pada tataran kata, tekanan selalu bersifat silabis, yaitu tekanan selalu diarahkan pada suku kata. Pada tataran kalimat, tekanan bisa bersifat leksis, yaitu tekanan diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Yang ketiga yaitu durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Dalam tutur, segmen-segmen dalam kata tinggi, yaitu ting dan gi, masing-masing dapat diucapkan dalam waktu yang sama. Tetapi dapat terjadi bahwa seseorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi atau sebaliknya. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, tanda titik 3 menandakan 3 mora. Dalam bahasa Indonesia, aspek durasi tidak membedakan makna. Yang keempat yaitu jeda. Sebagai ciri suprasegmental, jeda mengacu pada peralihan dari satu bunyi segmental ke bunyi segmental yang lain, atau dari bunyi segmental ke kesenyapan, baik di dalam kata maupun yang mengakhiri kata. Jeda yang ada di dalam kata disebut jeda tutup, sedangkan jeda yang mengakhiri kata disebut jeda buka atau jeda plus. Jadi, jeda lebih cenderung menunjukkan kepada penghentian sejenak. Kesenyapan bisa terjadi di posisi awal, tengah, dan akhir ujaran. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan, misalnya ketika akan mengujarkan kalimat ini buku, terjadi kesenyapan terbatas sebelumnya. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata dalam kalimat, misalnya antara ucapan ini dan buku, pada ini buku, walaupun kesenyapan itu sangat singkat.
Kesenyapan akhir terjadi di akhir ujaran. Misalnya ujaran akhir kalimat, ini buku. Terjadi kesenyapan yang tak terbatas setelahnya. Baiklah, adapun kesimpulan dari pembahasan materi yaitu terdapat 4 ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia, yaitu 1. Tinggi rendah atau disebut dengan nada atau pitch. Yang kedua, keras atau lemah atau disebut sebagai tekanan. Yang ketiga, panjang pendek atau disebut sebagai durasi. Yang keempat yaitu kesenyapan atau disebut sebagai jeda. Itu saja pembahasan dari materi fonologi yaitu ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.